Halo, selamat sore Tribuners. Bertemu lagi dengan kita berdua di sini dengan saya Truli Oktopurba dan rekan saya. Saya Wahyuni. Iya, dalam acara Selamat Sore Medan pada edisi hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Nah, seperti biasa kita akan menghadirkan ini salam-salam dulu lah ya Kak. Ya kita minggu lalu kita tidak bahan masuk. Kita mana nih bahan kita? Iya. Oh. Kayaknya kita lupa ya, kita lupa. Tapi kayaknya bahan kita belum di ini kan. Iya, kayaknya sedang menunggu bahan yang dahsyat ya. Dahsyat. Sedang dilengkapi. Jadi yang pasti kita hari ini sudah menyiapkan ada tiga berita kayaknya. Oh, di sini nggak ada. Ya akan kita sampaikan nanti kepada para Tribuners iya. semuanya. Ya. Tentu saja dilengkapi juga dengan rekaman video ya dan wawancara dengan reporter yang ada di lapangan. Bagaimana Bung Rido? Ya, jadi kita ada menyiapkan ini ya, Kak. Ada 3 berita, kemudian nanti sebenarnya 2 topik ya, tapi dia 3 berita ya. Jadi dipecah jadi 2 topik gitu ya. Tentu masing-masing memiliki ini ya laporan dari sudut pandang yang berbeda ya. Baik. Betul sekali. Terima kasih Bung Rido. Nah, baik. Cuaca pertama. Tadi kita mau bicara ini ya, mau bicara soal cuaca. Nah, cuaca sekarang juga sudah kembali panas ya setelah 2 hari lalu ini hujan. Tapi memang hujan masih seperti ya kayak begitu ya. Sporadis ya. Betul sekali. Beberapa titik saja yang deras, ternyata di pinggiran justru cuaca sedang terik atau bahkan hanya rintik-rintik saja. Ya, betul sekali. Nah, baik, kita lanjut ke berita pertama ya. Ini berita terkait penertiban bangunan gudang di lahan eks hak guna usaha PT PN2 yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama dengan TNI Polri di Desa Sampali, Kecamatan Percut, Setuan, membuat 3 personel Satpol PP Kabupaten Deli Serdang luka-luka. Bahkan 2 personil atau maksudnya 2 dari 3 personil tersebut dibawa ke klinik untuk mendapatkan perobatan. Nah, 1 diantaranya bernama Noto mengalami luka di kepala dan disebut mendapatkan 15 luka jahitan. Nah, ia diduga terkena lemparan batu dari massa yang menolak dilakukannya penertiban. Nah, selain korban luka, 1 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Deli Serdang juga turut menjadi amukan massa. Mobil bernomor polisi BK8851M ini nyaris ludes terbakar pada bagian depannya dan terlihat mobil ini rusak parah pada bagian depan dan dalam kemudi. Kabid Penegakan dan Peraturan Kabid Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah Perkada Satpol PP Deli Serdang, Awal Kurniawan, menerangkan pihaknya datang untuk membongkar bangunan gudang yang berdiri di lahan bekas hak guna usaha PT PN2 di Desa Sampali Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Ada sekitar 25 bangunan dan tembok yang disebut tidak memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PGB. Dan sebelum eksekusi, sebelumnya juga itu Pemkab Deli Serdang telah memanggil pihak terkait namun tidak ada yang datang. Nah, sampai berita ini ditulis, itu pihak aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP masih bersiaga di lokasi kericuhan. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Habis dalam. Iya. Ini tanah apa ini?
Nah itu dia tadi laporan dari maksudnya itu tadi video dari kericuhan penertiban bangunan di bekas Desa lahan Sempali, ya? ex-guna PTPN 2. Nah untuk mengetahui informasi selanjutnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Freddy. Selamat sore Tribun Medan. Maksudnya selamat sore Freddy. Belum masuk. Oh begitu ya. Next aja dulu bang. Oke baik. Freddy-nya belum di jalur. Oh ya kita sudah belum terhubung dengan Freddy. Oke baik. Sambil menunggu Freddy kita lanjut ke informasi berita olahraga. Silakan. Ya, Tribuners, pelatih Neil Maizer mulai memimpin latihan rutin PSMS Medan yang digelar di Stadion Tidi Pardede, Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tadi pagi. Latihan rutin itu digelar untuk menghadapi kompetisi Liga 2 musim 2024-2025. Amatan Tribun Medan, mantan pelatih Persiba itu terlihat memimpin jalannya latihan bersama staf pelatih lainnya seperti Legi bin Raharjo, Dharma Bakti, dan Muhammad Akmal Almi. Pelatih asal Provinsi Sumatera Barat itu terlihat terus-menerus memberikan instruksi kepada para pemainnya dalam sesi latihan. Selain itu, dalam sesi latihan ini, Neil Maizer tidak hanya memberikan pemahaman taktikal dan teknikal kepada para pemainnya, di mana pada penghujung latihan ia membuat program mini game untuk mengaplikasikan hasil latihan yang sudah dilakukan. Maizer mengatakan bahwa para pemainnya sangat antusias menjalani program latihan kali ini. Menurutnya, semangat latihan tersebut harus terus dipertahankan sehingga ke depan para pemain bisa terus maksimal. Menanggapi kondisi fisik para pemain pasca libur kompetisi, Neil Maizer mengaku bahwa fisik para pemainnya masih perlu ditingkatkan lagi. Di sisi lain, Neil Maizer mengatakan dalam waktu dekat satu pemain baru yakni Sandi Sute akan merapat ke PSMS Medan. Hanya saja katanya pemain tersebut tidak langsung direkrut begitu saja oleh PSMS Medan. Pasalnya pemain tersebut harus melalui beberapa tahapan prosedur yang diterapkan PSMS Medan. Tak hanya itu, katanya saat ini PSMS Medan juga sedang memantau beberapa pemain asing untuk memperkuat kerangka tim di Liga 2. Dalam mencari pemain asing, Neil Maizer mengaku bahwa dirinya menerapkan beberapa kriteria. Hal ini demi mengejar cita-cita PSMS Medan di kompetisi musim ini. Iya. Kita sudah terhubung Udah, sebetulnya, iya. tapi apakah kita sebaiknya Nanti dulu ya. untuk meneruskan ini dulu ya, karena ini sudah kita bacakan berita yang kedua olahraga. Baik, kita akan saksikan video latihan dari pemain Neil Maizer, pelatih maksud saya. Nanti kemudian setelah ini akan kita lanjutkan dengan reportase dari teman Freddy yang meliput peristiwa kericuhan yang ada di lahan XHG PTP 2. Baik, kita saksikan dulu video latihan PSMS kali ini. Hari latihan pertama saya di lapangan, kita tentu adaptasi training dulu, tapi udah masuk di minggu pertama, minggu kedua ini kita banyak di conditioning. Untuk suasana latihan bagaimana? Alhamdulillah anak antusias, harusnya gini motivasi dia, karena kan sepak bola itu kan kerja di lapangan. Kalau mereka tidak ada motivasi, tidak 100%, ya mereka nggak dapat apa-apa. Tapi saya lihat tadi antusiasnya tinggi sekali, bagus. Coach ini kan udah cukup lama tidak latihan dan ini baru latihan kembali di bulan ini. Kemarin juga udah sempat nge-gym. Ya. Kondisi fisik pemain kita gimana, Coach? Ini kan udah dites. Nanti saya minta laporan sama tim pelatih apa fisik ya, apa kondisinya. Yang penting pertumbuhan ini di mana. Tapi secara umum memang harus diperbaiki kondisinya. Belum sampai ke tahap yang tinggi. Dan kita harus 1 bulan untuk kita perbaiki fisik ya.
Terus di dalam fisik itu nanti juga bagi segala teknikal, taktikal, jadi combine. Untuk pemain berikutnya gimana coach? Ada beberapa pemain yang datang udah deal, tapi mungkin hari ini datang si Sandi Sutriya, dia malam sampai di sini. Itu trial langsung Dia datang, tapi mungkin nanti dia kan kita semuanya tes medis dulu. Kalau tes medisnya lewat, baru kita sini. Mas pemain kemarin si Karman, si Ahmad, Hidayat, apa semuanya dia latihan datang, tapi dia cek medis. Ya. Iya. Itu tadi ya video dari ini ya, dari apa tadi latihan Tapi PSMS. bukan latihan ya, ada latihannya ya, tapi ada wawancara dengan pelatih PSMS. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan reporter di lapangan dengan Aprianto. Selamat sore Aprianto. Selamat sore Bang Truli dan Pak Evi. Gimana suasana latihan tadi Aprianto? Kira-kira seperti apa antusias para pemain dengan kehadiran pelatih Nilmaizar ini? Ya, selamat sore Tribuners. Perdana latihan PSMS Volumenya kecil. Medan yang ditangani langsung oleh pelatih kepala Nilmaizar kali ini terlihat lebih antusias dibandingkan latihan sebelumnya. Karena memang sebelumnya dalam 1 pekan terakhir PSMS Medan itu melakukan latihan di bawah kepemimpinan asisten pelatih yaitu Legimen Raharjo. Namun setelah kehadiran pelatih Nilmaizar pada hari Rabu kemarin, suasana latihan ini cukup berbeda karena memang dari taktikal dan juga strategi yang diberikan kepada para pemain itu sangat jauh berbeda yang diterapkan oleh Nilmaizar. Dan juga tadi dari pengakuan Nilmaizar sendiri, kondisi para pemainnya yang sudah ada saat ini itu masih kurang maksimal karena menurutnya fisik dari para pemain itu masih perlu ditingkatkan hingga maksimal ke depannya, Kak. Aprianto, kira-kira strategi apa yang dilakukan dari Nilmaizar ini untuk tadi ya seperti disampaikan untuk meningkatkan dari kondisi fisik ya, fisik dari para pemain ini untuk dimaksimalkan. Ada strategi atau ada latihan-latihan tertentu yang nantinya akan dibebankan atau akan diagendakan kepada para pemain? Ya Kak, untuk meningkatkan kondisi fisik para pemain ini, PSMS Medan itu melakukan strategi seperti latihan gym Kak di sore hari, dan juga kadang dalam satu hari itu melakukan latihan pagi di jam 8 hingga 10 pagi, dan juga di sore hari dari pukul 4:30 hingga 5:30 sore Kak. Begitu Kak. Kalau untuk latihan sendiri apakah nantinya akan ditetapkan di satu tempat saja atau mungkin akan ada roadshow di beberapa lokasi latihan, Aprianto? Bisa disampaikan? Untuk sejauh ini Kak, latihan dari PSMS Medan sendiri masih ditetapkan di Stadion TD Pardede Deli Serdang karena mengingat kerangka tim dari PSMS Medan ini sendiri masih 60%. Hal itu diungkapkan dari asisten manajer PSMS Medan Saktiawan Sinaga baru-baru ini kepada kita Kak. Ya, kemudian kalau dari pandangan pelatih ini kira-kira potensi-potensi apa yang mungkin bisa digali lebih lagi untuk para pemain-pemain bibit-bibit muda dari Sumatera Utara, Aprianto? Ya Kak, untuk bibit-bibit muda sendiri memang sedang dilakukan pencarian Kak. Memang ada beberapa anak Sumatera Utara yang juga mengikuti trial di PSMS Medan. Namun untuk melengkapi itu sendiri, PSMS Medan juga akan mencari dari luar Kak, seperti pemain dari Liga 1 ataupun dari Liga 2 di Indonesia Kak. Dan juga mereka saat ini sedang memantau beberapa pemain asing yang akan memperkuat PSMS Medan di musim ini Kak. Ya. Ya, baik. Kira-kira ada berapa pemain nanti yang akan dibutuhkan oleh PSMS dan sudah berapa nih yang tercapai jumlah pemain hingga hari ini? Ya, sejauh ini pemain yang sudah masuk daftar kontrak itu Bang berkisar 11 pemain. Namun untuk kebutuhan dari tim sendiri belum disampaikan oleh tim karena memang seperti biasanya mereka selalu membawa itu 27 hingga 28 pemain untuk di setiap musimnya Bang. Oke, baik. Nah, untuk ini jadwal Liga 2 sendiri apakah sudah keluar gitu dan nanti PSMS tergabung di grup berapa?
Untuk jadwal pertandingan di kompetisi Liga 2 sendiri sejauh ini dari PT Liga Indonesia Baru belum merilis Bang kapan dan penyelenggaraannya dilakukan Bang. Karena memang untuk Liga 1 sendiri pun belum dikeluarkan karena mengingat dari kompetisi Indonesia selalu Liga 1 didahulukan baru Liga 2 Bang. Oke. Oke. Ya, Sudah cukup. Baik, Aprianto, terima kasih laporannya. Semoga tetap semangat ya untuk meliput berita-berita olahraga, apalagi ini sudah semakin mendekati ya event PON nasional. Iya, betul. Hanya tinggal menghitung hari saja ini ya. Semoga sukses acaranya nantinya. Oke, Aprianto, selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Kak Edi dan Bang Trudli. Iya, baik. Ya, itu tadi Tribuners laporan dari Aprianto terkait latihan tim PSMS di bawah pelatih baru Neil Maizar. Nah, kita sekarang melanjutkan ke berita kericuhan penertiban lahan dan gudang di bekas hak guna usaha PT PN 2. Sudah mencoba untuk terhubung kembali dengan Freddy. Selamat sore Freddy. Halo, selamat sore Freddy. Kenapa aku agak selalu Freddy S gitu? Kenapa nggak nama lengkapmu saja Freddy? Freddy. Aku selalu kenapa Freddy S gitu kan? Ini kayaknya kesalahan tukang apa nih? Sengaja kayaknya operator ini. Operatornya jadi setiap kali Freddy kita muncul di reportase Freddy S. Kok terbayang apa ya? Jadi Salah seorang penyanyi Indonesia. Penyanyi ya. Tolong nanti sampaikan ke operator ya. Jangan pula terkenal dia dengan Freddy S. Oke, baik. Kita tutup dulu kisah novelis Freddy S ini tadi ya. Nah, baik. Ini gimana Freddy untuk kericuan? Apakah Anda masih di lokasi dan bagaimana keadaannya sekarang gitu? Ya, jadi terkait kericuan tadi itu terjadi sekitar pukul pagi tadi ya Bang ya, sampai dengan siang tadi. Tapi itu keadaan sudah mulai kondusif sekira pukul 15.00 WIB tadi ya. Itu personel aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP juga sudah membubarkan diri. Karena memang target dari aparat ini adalah untuk menggusur bangunan-bangunan atau komplek pergudangan yang ada di Jalan Haji Anip, tepatnya di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Jadi sesudah berhasil merubuhkan bangunan itu, mereka membubarkan diri. Sementara masa yang sebelumnya juga terlibat bentrok itu juga sudah berangsur meninggalkan lokasi, begitu Bang. Oke, sudah meninggalkan lokasi ya. Nah, kira-kira apa yang dituntut oleh ini ya, warga ya gitu terhadap barangkali terhadap pihak-pihak terkait gitu terkait peristiwa ini gitu? Ya, kalau keterangan dari Satpol PP dari Serdang itu tadi mengatakan ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara antara warga ya sebenarnya. Jadi sebenarnya Satpol PP itu tidak menggusur pemukiman yang ada di sekitar, melainkan menggusur bangunan-bangunan gudang yang ada di lokasi itu. Sehingga tadi masyarakat tuh dinilai salah paham, makanya menghalang-halangi alat berat, kemudian mereka melempar, bahkan sampai satu mobil pemadam kebakaran itu terbakar gitu, dan menyebabkan beberapa petugas damkar dan personel Satpol PP itu ada 3 orang tadi luka-luka. Jadi katanya itu masyarakat salah paham, menduga bahwa pemukiman mereka itu akan digusur, padahal bukan gitu Bang. Oke ya. Tapi Freddy, ini kalau nggak salah ini bukan yang pertama ya, sebelumnya ada kasus serupa juga di lokasi yang sama ya Freddy ya? Iya, jadi memang ada kasus serupa. Memang ini lokasinya kalau bisa dibilang hampir sama dan berdekatan. Yang terakhir itu adalah yang pembacokan dulu kalau tidak salah itu. Itu juga berseberangan lokasinya itu. Iya. Yang pembacokan oleh mantan polisi itu. Nah, maksud saya kan kalau ini hanya karena kesalahpahaman, padahal ini kan bukan peristiwa yang pertama. Apakah tidak ada upaya-upaya komunikasi dari kedua belah pihak, pemerintah maupun masyarakat gitu? Saya kira ini pasti ada sebuah putaran konflik yang lebih besar lagi gitu kan, daripada hanya sekedar kesalahpahaman. Ada keterlibatan misalnya pihak-pihak tertentu untuk penguasaan lahan, mengingat itu adalah lahan ex-HGU, begitu Freddy? Iya, jadi memang lahan itu adalah lahan bekas hak guna usaha milik PT PN 2 yang kemudian itu bergulirlah proses di pengadilan sampai dengan di peninjauan kembali ya.
hukum terakhir lah itu. Nah kemudian ada dua nama itu yang akhirnya itu diputuskan menang lah gitu. Nah si dua nama inilah yang kemudian meminta supaya Satpol PP itu membersihkan eksekusi lahan. Bangunan-bangunan yang ada di lahan yang diklaim miliknya berdasarkan peninjauan kembali itu. Jadi gitu Kak. Jadi ya, masyarakat yang menolak ini adalah masyarakat yang bermukim di situ juga gitu. Jadi yang meminta supaya bangunan-bangunan dieksekusi ini adalah dua nama tersebut gitu yang dimenangkan berdasarkan peninjauan kembali itu. Jadi memang sudah lama ini. Kalau tidak salah itu ya prosesnya ini sudah sejak tahun 2021 itu kalau tidak salah gitu Kak. Dan baru inilah dia meminta. Untuk dua nama ini penguasaan lahannya seberapa luas? Nah itu tadi yang kurang tahu tadi Pak, berapa tadi, karena tadi itu memang banyak juga pejabat-pejabat yang langsung berhamburan juga kan karena diserang warga. Jadi fokusnya itu tadi untuk merubuhkan bangunan-bangunan situ tadi. Tapi memang kasus tanah ini nggak selesai setahun 2 tahun ini kan. Iya. Bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan mungkin dari zaman gubernur siapapun. Dari dulu. Persoalan tanah ini kita berharap presiden kemarin itu ya bisa menyelesaikan. Iya. Kasus tanah ex-HGU ternyata juga masih sering konflik-konflik horizontal seperti ini ya. Iya. Baik, itu tadi ya Tribuners dan juga Freddy, kita berharap ini akan memberikan jalan keluar yang baik. Nah, baik, itu tadi laporan dari penertiban di Sampali ya, di bekas lahan ex hak guna usaha PTPN 2. Nah, tetap di situ ya Freddy, kita akan lanjut ke peristiwa ini lanjutan dari pembakaran rumah jurnalis di Kabupaten Karo. Ya. Nah, yang info terbaru adalah polisi sudah menetapkan status tersangka terhadap Bebas Ginting terkait kasus pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, yaitu Riko Sempurna Pasaribu ya, yang menyebabkan 4 orang tewas ya. Ia pun resmi ditahan sejak beberapa hari lalu di Polres Tanah Karo guna proses lebih lanjut. Nah, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Adi Wahyudi mengatakan Bebas Ginting merupakan orang yang memerintahkan 2 eksekutor bernama Yunus Syahputra dan Rudi Apri Sembiring untuk membakar rumah Riko. Nah, sebelum membakar rumah korban, Bebas disebut memberikan uang sebesar 130.000 kepada Yunus untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar dan Pertalite. Nah, sejauh ini polisi sudah memeriksa 28 saksi, diantaranya orang yang melihat kejadian, saksi, korban, dan sebagainya. Baik Freddy, saat ini dengan ditetapkannya status tersangka terhadap Bebas, nah sudah ada berapa orang yang menjadi tersangka? Bisa di-refresh barangkali Tribuners juga sudah mulai lupa. Ya baik Bang Truli dan juga Kak Eti. Jadi sampai hari ini total tersangka pembakaran yang mengakibatkan Riko Sempurna Pasaribu itu tewas itu ada 3 tersangka gitu Bang. Jadi 2 adalah eksekutornya, kemudian 1 itu orang yang memerintahkan 2 eksekutor ini untuk membakar, yaitu Bebas Ginting. Jadi dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan di Polres Tanah Karo. Jadi memang kalau keterangan dari polisi, sebelum membakar itu si Bebas ini diduga memberikan uang sebesar 130.000 untuk membeli BBM. BBM inilah yang kemudian digunakan oleh 2 eksekutor itu untuk membakar rumah Riko Sempurna yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Nah, tapi memang polisi ini belum menjelaskan secara rinci baik motif dan juga kaitannya Bebas Ginting ini dengan Riko ini seperti apa begitu. Polisi cuma menyebut bahwa proses penyelidikan lebih lanjut itu sedang berjalan, jadi tidak berhenti di situ Bang. Ya, kalau disebutkan eksekutor artinya ada pihak lain ya. Yang menyuruh. Eksekutor itu kan artinya orang yang melaksanakan ya. Kemudian ada yang menyebabkan itu terlaksana, itu apakah ada disinggung oleh pihak kepolisian? Nah, itulah yang sejauh ini belum ada disebutkan Kak sampai saat ini. Jadi saat ini baru sampai di yang pertama itu adalah 2 eksekutor, kemudian si Bebas Ginting ini yang menyuruh 2 eksekutor, sementara yang menyuruh si Bebas ini juga belum diungkapkan siapa sebenarnya gitu. Karena kan memang kalau kita kait-kaitkan itu adalah masalah pemberitaan ya, ada dugaan mengarah ke situ begitu. Tapi memang sejauh ini polisi belum ada apa kaitannya Bebas Ginting ini sampai akhirnya
menyuruh 2 eksekutor ini untuk membakar rumah Riko Sempurna gitu. Kalau imbalan terhadap 2 eksekutor ini apakah ada disampaikan oleh pihak kepolisian, Freddy? Ya, sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait imbalan yang diberikan bebas ini kepada 2 eksekutor, tapi dari informasi yang kita dapat ini itu sekitar 1 jutaan gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi ini belum terkonfirmasi dari polisi. Ini baru informasi yang kita dapatkan gitu. Tentang adanya dugaan oknum TNI? Nah, sejauh itu polisi belum ada mengungkap dan belum berani kayaknya untuk ngomongin soal terlibatan itu, karena kan memang kalau kita lihat kan memang ada kaitannya dengan oknum itu, apalagi disebut-sebut saat itu kan menyebutkan nama, kesatuan dan aliran uang gitu. Ya, baik. Itu Kemudian tadi ya apanya ya, cukup ini juga ya, tragis juga ya statusnya. Lepas dari masalah etika segala macam, tapi ini kan sudah brutal sekali ya, berdekatan dengan kita ya, Truli ya. Betul sekali. Ya. Kemudian Freddy, apakah ada indikasi jika si Riko ini mungkin dibunuh dulu sebelum akhirnya dilakukan pembakaran rumah, atau bagaimana? Apakah pihak kepolisian punya kesimpulan seperti itu? Karena sebelumnya beredar juga ya info terkait hal itu ya. Ya, jadi memang pihak dari keluarga Riko Sempurna melalui kuasa hukumnya kemarin itu sempat menduga bahwa Riko dan keluarga ini diduga dibunuh dulu begitu sebelum akhirnya dibakar. Tapi memang terkait hal itu polisi juga sampai saat ini masih irit bicara, bahkan tidak mau mengungkapkan apakah benar atau tidak lah gitu mereka dibunuh dahulu. Tapi memang dalam konferensi pers yang dilakukan pada Senin lalu itu disebutkan saat kebakaran itu korban itu masih bernyawa gitu, karena ada ditemukan jelaga itu di saluran pernapasan dan di pencernaan itu kalau tidak salah. Iya. Baik, cukup Kak. Nah, ada satu lagi pertanyaan apa ya? Betul ya? Satu lagi. Oh, ini terkait tuduhan tadi, tuduhan keterlibatan TNI ya dari sejumlah pihak. Bagaimana TNI sendiri menyikapi tudingan tersebut? Ya, jadi memang kalau TNI ini sebenarnya kita sejak awal juga sudah menanyakan terkait keterlibatan oknum TNI ini kepada Kodam, tapi memang saat itu Kodam menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan dari oknum TNI ini. Bahkan di beberapa keterangan itu Kodam itu bahkan menyimpulkan ya, kalau kita bilang itu menyimpulkan bahwa peristiwa kebakarannya adalah murni kebakaran, bukan dibakar orang tidak dikenal. Tapi belakangan kan tapi setelah ada indikasi sebenarnya kuat, ini terbakar gitu. Hasil pemeriksaan penyelidikan? Iya. Apakah Iya, sudah? kalau kemarin itu dari Kodam itu menyatakan tidak benar bahwa terlibat ada anggota gitu, dan dibantah bahwa personel yang disebutkan itu memiliki bisnis judi yang kemudian uangnya itu digunakan untuk keperluan batalion gitu. Jadi Kodam sejauh ini membantah. Kalau untuk bebas ginting tadi sendiri, Freddy, apakah bisa diceritakan bagaimana keseharian dia, kemudian aktivitasnya, apa namanya ya, kehidupannya sehari-hari lah? Nah, kalau itu memang sejauh ini belum kita dapatkan. Nanti mungkin akan disampaikan sama kawan kita yang di Karo mungkin nanti. Oke lah. Iya. Karena kan dia itu. katanya kan memang sempat jadi ketua ormas di sana, tapi terhitung tahun 2021 sudah Bantai, tidak lagi ya. menjabat sebagai ketua ormas di Kabupaten Karo tersebut. Begitu Bang, begitu Kak. Tapi ini memang polisi kerja keras ya. Ya harus. Ya, mudah-mudahan lah bisa segera diselesaikan dan ada keadilan untuk korbannya terus ya. Baik Freddy. Ya baik Freddy, terima kasih itu tadi. Untuk 2 laporannya, kerja luar biasa. Tetap semangat ya melaporkan breaking news untuk Tribuners. Selamat bertugas kembali Freddy. Ya. Ya, terima kasih Kak Eti, Bang Truli. Ya baik, terima kasih Freddy atas laporannya. Dan Tribuners, itu tadi akhir dari Selamat Sore Medan hari ini di edisi hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Ya, semoga informasi ini memberikan tambahan pengetahuan baru maupun referensi bagi Anda semuanya. Ya, saatnya kita berdua undur diri. Saya Eti Wahyuni. Iya, dan saya Truli Okto. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.